apa sih? Kalau adrenalin itu juga kalau orang bilang kalau kita ngomong dulu itu fighternya itu kan ya gitu. Bagaimana menciptakan bagaimana kita menciptakan emosi burung katakanlah ya beri dia sesuatu yang menekan kenyamanan dia yang muncul pasti nanti keberanian karena hormonnya naik. Kol dan apa tuh brokoli tadi. Nah, gua datangkan sekarang, Mas Haris makasih ya. Ini juga makasih, Mas Agus juga makasih. Dokter hewan langsung untuk artinya sih dibalik kubis dan brokoli. Oke, perkenalkan ini ada Mas. Ya, sampai sekarang dokter ya. Oke. Jadi kita juga sama teman-teman di rumah juga pengen tahu gitu dibalik kubis dan brokoli ini. Mas bisa jelaskan mungkin teman-teman yang jutaan atau ribuan atau ratusan ribu di rumah bisa paham dengan arti ini yang kita sudah pernah bahas dan viralkan di blogger. Di Mas Agus juga ada nanti. Di Mas Agus juga ada nanti. Gitu. Oke, monggo Mas. Pertama kali kalau kita ngomongin brokoli dan kol itu satu bahan yang mudah didapat, ya kan? Yes. Ya. Terus apa manfaatnya sih jika kita berkecimpung dalam berburu? Ya, benar. Brokoli dan kol itu mas, mempunyai beberapa kandungan sebenarnya yang berfungsi sebenarnya untuk support dalam artian untuk vitalitas burung. Oke. Pemakaiannya untuk vitalitas seperti apa? Apakah kalau dalam beberapa kawan ngomong itu untuk naikin birahi, naikin kadar testosteron itu nanti ya, ada juga manfaatnya. Kenapa? Ada beberapa kandungan di brokoli sendiri selain kalori yang ada di sana itu ada beberapa vitamin B6, B12, vitamin C, magnesium. Nah itu kan penting sekali sebenarnya kalau kita mainan berhijau, apalagi lovebird yang notabene dia mau untuk makan makan daun-daunan bunga-bunga selain biji-bijian loh. Karena kan makanan lovebird itu sebenarnya bukan makan millet, cuma karena kita pelihara gampang belinya millet. Oh aslinya bukan makan sayur-sayuran pun mau. Ya begitu. Untuk burung ocean sendiri kalau pemakan serangga ya aplikasinya mungkin karena jarang burung ocean yang mau makan brokoli. Oke, iya benar. Ada beberapa kawan yang sudah mencoba untuk memberikan brokoli itu untuk dikonsumsi di burung ocean. Cuman caranya tidak langsung, biasanya susah mereka makan. Biasanya dikasih makan ke jangkrik. Untuk efeknya sebenarnya sama juga, itu juga untuk suportif juga sebenarnya. Penunjang lah ya. Penunjang daripada jangkrik itu makan kardus. Lebih baik makan brokoli sama kol. Ya begitu. Cara kadar air di brokoli itu kan tidak begitu tinggi. Masukkan video tadi aja. Tangki ya. Tidak begitu tinggi tapi jangkrik tidak begitu cepat mati kalau makan brokoli. Ya begitu. Ya mungkin lanjut mungkin. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi gini, karena kan di Mas Haris Selebgram juga sama saya pribadi juga melayangkan kita pernah ya di Bali itu kan semua nyata, real dan pernah dilakukan gitu ya. Nah jadi banyak dari pertemuan saya juga ikut belajar di Mas Haris gitu ya. Dari saya coba pun emang ada hormon testosteron yang tadi mempengaruhi ke lokor. Nah jadi ada beberapa pertanyaan atau beberapa netizen yang bilang itu dari mana sih teori-teori ilmiah seperti apa sih? Iya. Saya pun masih belajar, takut salah menjawab gitu loh. Makanya saking penasarannya, ya udah ntar gue datang ini dokter hewannya, lu dengar sendiri deh gitu maksudnya gitu Mas. Nah, jadi biar di sini tuh jangan lu mah nih settingan atau apalah hoaxnya nih dokter hewan, silakan kenalan, silakan kontak sendiri aja gitu loh. Bener ya maksudnya? Monggo kan lebih dalam pemaknaannya tentang kubis dan brokoli ini gitu. Iya. Jadi silakan teman-teman secara Mas Haris bisa melihat
kita praktekkan pengalaman ya. Saya pun pengalaman, tapi cuma baru masih belajar teman-teman semuanya. Jadi itu penting dalam mempengaruhi. Nah, dan dibalik kubis dan brokoli tadi kan mengandung makna yang apa sih, ada unsur-unsurnya apa gitu. Kan saya belum paham banget. Esensial. Nah, itu maksudnya ditinjau dalam pandangan medik gitu. Ya, dalam pandangan medik. Untuk teori medik sendiri ketika kita jadiin satu support untuk kita main burung ya. Itu untuk karena ini bahasanya brokoli itu ya, bro. Brokoli itu kan ini, bro. Ada beberapa kandungan itu yang memang bagus untuk burung kicau. Kenapa tadi kok diarahkan, apa sih hubungannya dengan testosteron atau biaya itu sendiri? Iya. Di brokoli itu ada beberapa kayak vitamin C sebenarnya. Itu lebih kayak fungsinya antioksidan. B1 pun juga ada ya kalau nggak salah. B1, B6, B12. Nah, B1, B6, B12 itu brokoli ada. Cari tahu di rumah tuh. Terus itu banyak juga yang support untuk kalau kita ngomongin testosteron. Dari mana sih hormon testosteron itu muncul kan gitu. Kan dari sel gonad. Nah, sel gonad itu akan dari awal perkembangan dari baby lahir, dari telur sebelumnya terbentuk menjadi netas itu kan ada pertumbuhan sel gonad. Itu kan dia butuh unsur-unsur, salah satunya yang terkandung di brokoli itu. Entah itu ada magnesiumnya untuk kesehatan spermatozoa itu sendiri ataupun sel gonad memproduksi sel sperma. Nah, jadi karena kita, Mas Aris sudah memviralkan, saya sudah memviralkan, jadi pertanyaan yang bisa dijawab dengan sesuai pengalaman kita jawab ya, Mas ya. Yang masalah teori apa kandungan itu dokter hewan yang ngerti atau dokter akhirnya mengerti dengan kubis sama brokoli tadi. Kita angkat tangan di situ. Makanya buat telusuri ini teman-teman, buat subscriber, pertanyaan apa, gua akan jawabannya gitu intinya. Nah, kita ketemu gitu Mas ya. Nah, terus ada juga dari Mas Agus yang pecinta ocehan. Nah, juga ada yang ditanyakan sama Mas Aan tentang sebetulnya masih seputar apa channel YouTube-nya? AGS Lintas Hobi. AGS Lintas Hobi. Jangan lupa subscribe tuh. Di subscribe, di like, di komen ya. Oke. Nah, terus Mas Agus sebetulnya masih tentang brokoli dan kol, saya masih penasaran. Ya, asik. Bisa sama belajar berarti kita ya. Nah, mau ketemu Mas Aan. Seberapa besar sih kontribusi brokoli dan kol sehingga bisa mensupport hormon testosteron? Seandainya nih, itu kan secara alami nih didongkrak pakai beli kecil berarti ya. Belajar juga sih, ini kelompok juga sebetulnya. Kelompok secara langsung kita udah praktekkan dan real, nyata, ada perubahan. Ya Mas Rizal, nah kicau ini agak seru nih, gue akan nyimak itu. Jadi gimana? Seandainya nih, ada hormon testosteron yang sudah jadi yang saya beli di toko-toko di pet shop, itu kan ada nih. Saya pasti pakai hormon itu. Dengan memakai kubis dan brokoli, kol dan brokoli, perbedaannya di mana? Kalau untuk hormon yang dijual di pasaran, kita bisa sebut itu kan hormon artifisial. Jadi kita memberikan sesuatu yang sudah jadi di dalam tubuh. Sementara kalau dengan perawatan, salah satunya dengan brokoli tadi itu kan sesuatu yang natural, itu sifatnya akan biasanya lebih gampang ditolerir oleh tubuh dari tubuh sendiri. Pemakaian hormon yang dikasih artifisial atau hormon-hormon jadi yang sering beda di pasaran, ya itu memang sebenarnya kalau kita pakai untuk penyembuhan tapi sesaat Mas, biasanya untuk durasi yang lama, untuk pemakaian apalagi kalau kita punya gacuan burung ya, masa kita pengen ngambil cuma sekali, kan pengennya juga lama masih terus stok. Nah, kalau pemakaian brokoli itu sebenarnya bisa untuk mengatasi sebenarnya daripada kita pakai sesuatu yang artifisial yang jadi. Tidak masalah kok sebenarnya kita pakai brokoli untuk mensupport naikin testosteron seperti yang diulas tadi, bahwa testosteron ada beberapa kandungan yang bisa support untuk naikin percepatan penunjang lah. Ya, penunjang, betul sekali. Oke. Kalau dari ini nggak tahu ya, sebagai saya pernah lihat ya, tapi nggak tahu ya, karena nggak tahu. Si contohnya di ocehan ini kayak si hijau itu sama si merah batu memakan jangkrik atau ulat apa lagi itu ya? Apakah itu kan kalau nggak salah saya pernah lihat
di makanan dia itu juga seperti sayur-sayuran gitu. Ada yang orang bisa jadi kasih makan kol atau kubis tadi atau yang brokoli tadi. Apakah dimakan sama si jangkrik sama sulat tadi itu mempengaruhi nggak sih bagi tubuh jangkrik? Terus kita kasih ke kicau tadi. Mempengaruhi nggak sih untuk sebenarnya tetap pengaruh ya. Apapun yang kita berikan. Karena itu saya nggak tahu deh, karena kan saya developer nih pemain di kicau kan Mas Agus lebih paham gitu kan. Tapi sosok sejangkrik ulat dan apa tadi itu ada berhubungan dengan testosteron kah gitu atau gimana sih? Apakah maksudnya? Iya ya, saya kurang paham ya tadi Mas Agus lebih tahu detail Dari jangkrik yang diberi nutrisi kol dan brokoli ini mempengaruhi hormon testosteron kepada ocehan yang saya beri pakan jangkrik ini. Yo, Kira-kira seperti itu. Apakah begitu mungkin secara langsung sih mungkin tidak ya, tapi brokoli yang kita berikan ke jangkrik itu akan memberikan kondisi jangkrik yang sehat, ya, menciptakan beberapa kandungan asam amino di jangkrik itu siap untuk dikonsumsi burung ocehan. Jadi kalau analog kita burung ocehan langsung dikasih makan brokoli, ya udah bisa. Mereka pemakan rata-rata pemakan, ya tidak mau makan satu dan memang basic enzimnya beda, tapi bisa berguna kan? Ya jelas bisa. Karena begitu dikasih makan jangkrik, jangkriknya kan jadi sehat. Karena jangkrik kan pemakan sayur, batang, biji dan kawan-kawan. Dia bisa mengolah dari bahan-bahan itu menjadi asam amino yang sebenarnya itu esensial dikonsumsi oleh burung pemakan serangga. Adanya pakan-pakan yang berlebih kayak brokoli seperti itu kan, jangkrik yang harusnya cuma kurus atau kita beli masih makan kardus, isinya kardus. Ya, dikasih brokoli, rata-rata jangkrik pastilah apa namanya. oh iya Mesti cepat ya itu diganti, kardus keluar diganti oleh brokoli. Yang mencerna brokoli kandungan gizinya lebih bagus, jangkriknya jadi lebih gemuk, lebih sehat, mungkin konsistensi protein sama lemak tubuhnya itu bagus, dikonsumsi burung otomatis akan lebih sehat daripada daripada dikasih makan jangkrik yang makan ala kadar. Cakep nih Om, pembahasan nih. Nah, aku mau tanya nih Om, ini kan bicara tentang pemberian brokoli sama kubis untuk kekicauan ya. Ya. Jangkrik itu kan makan, misalnya nih, aku kasih dalam waktu sekian menit, kan diproses nih di pencernaan. Beda nggak kalau misalnya jangkrik itu aku kasih sekarang 1 jam ini kan mungkin belum tercerna nih, masih dalam bentuk brokoli sama kubis di dalam perut, tapi masih bentuknya brokoli sama kubis, belum berubah ya. Terus beda nggak kalau misalnya 1 hari kemudian saya baru kasih makan ke burung? Ini kan prosesnya beda. Kalau ini berarti yang tercerna di dalam tubuh burung itu masih mentahan brokoli sama kubis. Tapi yang kalau 1 hari kemudian sudah tercerna dalam bentuk, nggak tahu nanti dia berubah ke asam amino atau apa, saya nggak paham nih secara ilmiah. Dia beda nggak dikasihkan ke burung ini, efeknya ada bedanya nggak dari dua sisi pemberian ini? Kalau saya sarankan itu lebih baik setelah 1 hari dikasih makan, jangan langsung. Kenapa? Arahnya gimana? Jangkrik yang kita beli di pasaran kita langsung kasih makan dulu. Kalau itu baru kita beli, itu habis makan apa kan kita nggak tahu. Satu, ketika dikasih brokoli, kalau jangkriknya emang karena makan kardus terus atau mungkin lihat brokoli kan jadi kuat banget dia makan. Terlalu banyak brokoli juga bukan tidak bagus buat burung ocehan, tapi kurang tepat karena basicnya dia itu pemakan serangga. Lagi Dia bisa mengambil sedikit manfaat dari brokoli itu, tapi jumlahnya jangan kelebihan. Kalau ditunggu sampai 1 hari, paling tidak kan sudah beberapa dicerna, isi dari perut si burung juga kan sudah terkontrol. Dari perut si jangkrik itu sudah terkontrol. Efeknya maksudnya misalnya makan brokoli itu karena masih bentuk sayur itu yang masalah ke burung sebenarnya. Lebih bagus kalau dia nutrisinya hewani gitu maksudnya. Hewani. Ya gitu ya, karena memang alamnya dia harusnya pemakan hewani. Pemakan hewani. Tapi untuk support menuju protein hewani itu, brokoli juga bisa dipakai. Kan begitu. Untuk mensupport protein hewani di jangkriknya. Karena jangkrik kan bukan pemakan jangkrik juga. Iya kan? Semua kanibal ya. Ya. Kalau dia sampai makan jangkrik, biasanya jangkrik makan jangkrik yang lain itu jangkrik yang bermasalah. Itu tidak sehat nanti jangkriknya ketika kita kasih makan ke burung. Oh, malah enggak sih. Ya. Ini ada lagi nih dari banyak netizen nih ya. Mas Aris pernah melontarkan kata-kata
untuk di Lovebird itu nanti kubis dan brokoli ini akan menjadi suatu raja koloni. Ya. Dalam artian kata itu mengandung raja koloni itu dalam maksudnya itu adalah kalau gue tangkap ya tadi kata ya nanti kita bahas lagi ya. Itu dia tuh seorang bukan seorang di si Lovebird tadi itu dia berkuasa kan? Ya. Nah berkuasa itu kalau kita kelebihan apa atau personal tadi apa sih? Jadi seolah itu dia pemberani Rajanya, raja koloni dominan lah. Itu maksudnya itu mempengaruhi nggak sih itu? Kalau untuk konteksnya Lovebird itu Iya. sangat berpengaruh karena basicnya dia itu kan burung koloni. Burung koloni bagaimana tercipta burung yang dominan otomatis itu selain dari terah kalau itu kita ngomonginnya masih di koloni alam. Kedua karena ini mas kondisi level testosteron itu Berpengaruh ya. berpengaruh sekali. Karena kan ada yang ngelaporin ke saya langsung, Om Nanda terima kasih ya, dulu gua ngelapor saya tuh bunyi mandek, saya nggak tahu bingung. Begitu saya ikutin kontennya Mas Aris Eselumber dan Om Nanda, habis itu bung saya berani ngekek. Kita kan juga nggak semaksimal mungkin, belum pernah nyoba seperti yang masih belajar juga kan, tapi dia udah ngikutin Mas Aris sudah terjadi. Terima kasih. Saya bilang, oh iya mantap. Nah, jadi datangnya Mas Aris ini itu biar dia paham dan akan tahu bisa melakukan di rumah lagi gitu ya. Ya kan Bapak ya. Jadi Pak, raja koloni tadi yang bilang Mas Aris tadi itu benar-benar real ada pengalamannya gitu ya. ada sih. Jadi gini, ya Mas Agus gimana? Secara teori tadi kan untuk menaikkan hormon testosteron ya. Iya. Apakah berhubungan dengan adrenalin? Adrenalin sendiri itu sebenarnya itu kan hormon juga mas. Adrenalin selalu berbanding lurus dengan testosteron. Selalu berbanding lurus dengan Testosteron. Mengapa? Karena di teori ilmiahnya juga emang seperti itu. Jadi ketika burung dalam konteks ini burungnya sehat, punya level testosteron yang tinggi, otomatis gejolak hormon adrenalinnya dia itu juga gampang naik. fungsi adrenalin sendiri apa sih? Kalau adrenalin itu juga kalau orang bilang kalau kita ngomong burung itu fighternya itu naruh. Ya gitu. Bagaimana menciptakan Bagaimana kita mau menciptakan emosi burung katakanlah? Ya beri dia sesuatu yang menekan kenyamanan dia, yang muncul pasti nanti keberanian. Karena hormonnya naik. Ada sih burung yang memang terlahir dia dari orok itu sudah gampang narung. Karena itu bawaan kita jawab yang tadi sempat ngobrol dengan sama Mas Arif bahwa ada burung si spekter dari lahir ya. Emang Bawaan preman gitu ya. Iya, tapi kalau Lovebird itu jarang banget terjadi mas, karena rata-rata mereka koloni dominasi mereka lebih cenderung ke birahi, lebih menentukan pejantan mana sih yang paling kondisinya paling top perform untuk duluan itu mendapat betina yang paling siap, kan begitu. Hukum koloni. Ya, bro. Kalau untuk kacar sendiri, karena notabene kan soliter mas kalau kacar. Kalau kacar itu ada kuotanya itu lebih banyak kacar itu. Kali kita ketemu kacar banyak itu memang kita makanya lebih sering kita ketemu kacar yang bakatnya fighter walaupun nombioan. Tapi kalau Lovebird jarang. Lebih munculnya fighter dari Lovebird itu lebih karena dipaksa. Hampir mirip cicak hijau sebenarnya. Nah, Lovebird itu hampir mirip kayak cicak hijau karena di alam dia sebenarnya juga koloni. Mirip kayak Lovebird. Ini jago cicak hijau padahal. Ya. Berarti aku soal tekan oke yuk. Aku kan lihat Bisa tanya channel aja. YouTube-nya Mas itu, Mas Iya. Agus kan. Itu kan yang Mas Agus sendiri jangan ada hijau ya, punya hijau di rumah. Ya dia nonton di channel YouTube-nya Mas Hijau Agus nggak ya. pernah kalah. Gak pernah kalah, juara terus. Trending loh itu, per fotonya itu 80.000 ya. Iya. Wis. Karena mampu ketawanya ngeri sih. Makanya kita hubungin Mas Aris, kenal Mas Agus. Jadi ini semuanya emang berhubungan semua. Nggak tahu dokter hewan. Cocok. Jadi antara Lovebird sama hijau itu hampir sama ya mas ya? Hijau ya, sama Pemahamannya Lovebird hampir hampir sama, cuman karena basic konsumsi nutrisinya itu kan yang Beda, berbeda. ya. Iya, Karena betul. hewani sama itu tadi. Betul Ya. sekali. Konsumsi sayuran. Dan juga yang ditampilkan di arena Ya. cicak hijau jantan.
betina nggak boleh tampil. Memang belum ada peraturan untuk cucak hijau betina ditampilkan, tapi kayaknya nggak ada yang bawa cucak hijau betina ya. Ini cakep nih. Ini pertanyaan bagus, ini cakep. Emang ada apa dengan betina ini? Kenapa menurut Mas Agus betina? Daya faktornya sih menurut saya tidak sebagus jantan. Ya. Kalau beda sama lobet kan, lobet betina ketemu lobet jantan di gantangan itu kan biasa terjadi. Nah cucak hijau sepertinya belum ada seperti itu. Ya. Ini aku mau tanya nih satu hal. Jangan sama ini. Ya. Sama ini, aku yakin sama. Wah. Karena ngomongin betina ya. Jadi gini, di penelitiannya yang aku simak tentang Cornelia Volz itu tadi. Gue iya itu Ya, nah, itu ini kan bicara tentang hormon testosteron ya Om. Itu kebetulan penelitiannya di injek. Walaupun di akhir nanti ada pembahasan bahwa injek hormon jadi yang seperti tadi Om bilang itu risiko, efek sampingnya risiko. Nah, aku mau tanya, ketika diinjek hormon testosteron jadi, yang terjadi burung betina bisa ngoceh seperti burung jantan. Ya, sama kan berarti kan? Kenapa cucak hijau? Oh, jangan dijawab dulu. Di part selanjutnya, teman-teman ikuti terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, lanjut mulai. Lanjut. Gimana Mas? Menjawab pertanyaan kayak Mas Agus tadi, yang kenapa cucak hijau jantan lebih gampang tampil? Ya karena satu, sebabnya itu sudah trending dulu bahwa yang digantang yang dilombakan itu cucak hijau jantan. Otomatis orang yang punya cucak hijau betina, perawatannya tidak sebagus cucak hijau jantan. Pemberian cantik dan kawan-kawan. Satu, itu yang kedua, ya karena level bawaannya karena dia betina kok. Dia sel gonadnya dia kan gonad betina, bukan gonad jantan. Apa sebenarnya gonad apa sih? Sel gonad itu sel-sel yang ada di testis memproduksi spermatozoa. Itu namanya sebenarnya sel germinal. Betina itu di ovarium, kalau jantan di testis. Tak sampai saya. Kita waktu sekolah itu nggak masuk. Nggak masuk. Jadi kita bolos Jadi kita nggak tahu tuh masalah sel gonad itu. Cuma masalah ini rajin. Wah, iya bedanya itu. Makanya nih UGM. Makanya di Dan makanya dari Tangerang Selatan ke Jogja saya usahakan datang. Nah, kita les Itu, bro. itu iya. Karena dia penjelasan dari Sisi ilmiah. Mas Agus di kontennya Mas Agus ini agak saya lihat ya agak aneh. Teman-teman yang penasaran di Mas Agus bisa di subscribe atau dilihat di YouTube ini. Terus bisa dilihat pemahaman dia tuh beda, orangnya beda nih gitu. Tapi stylenya gokil gitu. Stylenya anak muda dan yang nggak kelihatan, dokternya yang kelihatan gitu. Makanya saya tak ini Rastaman. Iya. Kayak apa? Tertarik saya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi sebenarnya bisa ya Mas ya? Bisa. Jadi artinya begini. Ini kan sebenarnya unik ya. Uniknya apa? Nih bagi teman-teman ya, simak nih. Ya. Bahwa orang sekarang berpikiran zaman dulu telah betina lah yang dibuat main. Ya. Ya. Ya kan? Setelah muncullah Kusumo, terjadilah trending bahwa dianggap Kusumo waktu itu sempat dianggap jantan. Karena dia paling unik, dia bisa jeda rapat, dia bisa gacor, dia bisa konslet, bahkan muncullah istilah konslet. Dan muncul yang beberapa setelah Kusumo eranya, dia jantan semua nih. Arnold Zaidan itu jantan. Sekarang kita bicara tentang Ocean Group. Ya kan? Pak Dokter nih, aku bicara tentang Ocean. Berarti kan bisa sebenarnya dibalik nih, kalau Ocean kan kayak cucak hijau, murai batu gitu.